Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Puji akan mengulas kembali tentang materi pendapatan nasional. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menghitung pendapatan nasional. Kemudian, apa saja komponen daripada pendapatan nasional. Nah, tujuan yang ingin kita pelajari ya sudah saya sampaikan. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pengertian pendapatan nasional. Nah, di sini sudah disampaikan, bisa dilihat pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional? Di sini adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan serta investasi. Apa saja manfaat pendapatan nasional? Manfaat pendapatan nasional adalah membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Kemudian menilai kinerja ekonomi suatu negara. Pedoman untuk merumuskan kebijakan pemerintah, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara, kemudian mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita akan membahas tentang komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau disingkat dengan gross domestic product, atau kalau ditulis huruf adalah PDB dan GDP. Nah, ini rumusnya itu adalah ya, ini bisa kamu ketahui, produk nasional bruto ya, gross national product PNB ini sama dengan PDB ditambah pendapatan luar negeri dikurangi dengan pendapatan di dalam negeri ya. Kemudian kita akan menghitung PNN ya, atau produk nasional neto, atau disingkat dengan NNP, net national product, yaitu PNB dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Kemudian kita akan masuk ke dalam pendapatan nasional neto atau net national income ya. Itu adalah pendapat dirumus dengan PN sama dengan PNN ya, yaitu pendapatan nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kemudian untuk menghitung pendapatan perorangan atau personal income ya, PI, itu adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Dari PI pendapatan perseorangan ini kemudian kita akan menghitung DI atau pendapatan disposable atau disposable income DI. Nah, DI ini rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, ketika kita mengetahui ya komponen pendapatan nasional, kita baru memahami, kita akan mengerti bahwa uang yang bisa kita belanjakan itu adalah ketika sudah dihitung DI-nya, yaitu pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak langsung PI ya, pendapatan perorangan. Nah, kemudian kita akan, kalau dirinci ya, perhitungan pendapatan nasional itu dapat dirinci dengan yang pertama adalah konsep produk domestik bruto PDB. Ini pendapatan kotor, masih kotor ya. Ini rumusnya adalah produk domestik bruto ini dari produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri ya. Pendapatan faktor produksi domestik ini artinya apa? Pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi dengan pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri. Nah, ini ketemu dengan produk nasional bruto PNB. Nah,
PNB ya yang kita hitung dari PDB ditambah pendapatan dalam negeri dikurangi dengan faktor luar negeri yang ada di dalam negeri ya. Ini ketemu PNB. Nah, PNB dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi ketemu PNN. PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi ketemu NNI. NNI dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan pembayaran asuransi, dikurangi dengan pembayaran jaminan sosial, dikurangi dengan pajak perseroan, kemudian ditambah dengan pendapatan bunga, ditambah dengan pembayaran transfer, ketemu dengan PI atau personal income. Personal income PI dikurangi dengan pajak tidak langsung, pajak langsung, ini ketemu disposable income atau pendapatan perseorangan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, kita akan melihat contoh soal. Diketahui data keuangan negara Y pada tahun 2019 antara lain produk domestik bruto PDB 15.874,3 triliun, kemudian ada transfer luar negeri 521 triliun, pajak tidak langsung 170,5 triliun, pajak perseroan 27 triliun, laba ditahan 39 triliun, penyusutan barang modal 303,4 triliun, pembayaran transfer 169,6 triliun, jaminan sosial 18 triliun, dan pajak langsung 76,5 triliun. Berdasarkan data tersebut, hitunglah pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income. Nah, caranya kita mulai dari mengetahui PDB-nya dulu, kemudian dikurangi dengan transfer luar negeri. Nah, ini pembayaran ke luar negeri. Kemudian ketemu dengan produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal, ketemu produk nasional neto. Produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung, ketemu pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto ditambah dengan laba ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial, ya, ketemu jumlahnya, kemudian ditambah dengan pembayaran transfer, payment, ya. Nah, ini ketemu pendapatan perorangan. Nah, pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak langsung, ketemu pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Nah, setelah kita menghitung pendapatan nasional dengan metode tadi ya di atas, ternyata ada juga ya menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi ini dengan rumus Y sama dengan Q1 P1 plus Q2 P2 plus titik-titik sampai Qn Pn. Y ini simbol dari pendapatan nasional, Q itu jumlah barang dan atau jasa, P itu harga barang dan atau jasa. 1, 2, 3 seterusnya ini adalah jenis barang atau jasa. Ini dengan pendekatan produksi. Kalau dengan pendekatan pengeluaran, ini NI atau pendapatan nasional sama dengan wages atau upah pekerja ditambah dengan rent atau sewa tanah, kemudian ditambah dengan interest atau bunga modal, kemudian ditambah dengan profit atau laba pengusaha. Nah, ini penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Kalau dengan pengeluaran ya, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan government, pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Nah, setelah kita mengetahui rumus daripada perhitungan pendapatan nasional baik dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan, maka kita akan melanjutkan tentang pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita
Nah, di sini adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita atau tiap orang dalam suatu negara atau wilayah. Apa manfaat mempelajari pendapatan per kapita? Manfaatnya adalah yang pertama ini ya. Oh ya, rumusnya dulu ya. Rumus menghitungnya adalah pendapatan nasional PNB atau PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini setiap tahun ini ada negara berpendapatan rendah, ini dihitung PNB-nya. Ini per kapita kurang dari 1026 US dollar. Negara pendapatan menengah rendah, lower middle income, ini memiliki PNB per kapita antara 1026 sampai 3995. Sementara negara pendapatan menengah tinggi, upper middle income, PNB-nya ini berkisar antara 3.099 US dollar sampai 12.375 US dollar. Nah, sementara negara berpendapatan tinggi, high income, ini PNB-nya per kapita lebih dari 12.375 US dollar. Nah, distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan ini merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menciptakan kemakmuran pada golongan masyarakat tertentu. Nah, ini cara menghitungnya dengan koefisien Gini. Ini merata sempurna. Ini ketika pendapatannya lebih kecil X ya, dan 0,4 ini ketimbangan rendah dan seterusnya. Kemudian kriteria Bank Dunia, kemudian mengukur tingkat kemiskinan. Ini bisa dilihat dari misalnya yang pertama kriteria Bank Dunia pendapatannya adalah kurang dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional. Ini ketimpangannya tinggi. Kalau 12 sampai 75% dari keseluruhan pendapatan nasional tingkat ketimpangannya sedang. Sementara di atas dari lebih dari 75% dari keseluruhan pendapatan nasional adalah tingkat ketimpangannya rendah. Nah, untuk mengukur tingkat kemiskinan ini biasanya dari kebutuhan fisik minimal KFM, yaitu kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan pakaian. Kemiskinan ya, ini menggunakan takaran konsumsi. Kemudian menurut Bank Dunia tingkat pemenuhan kebutuhan fisik ya sebanyak 2.100 kalori sehari. Kemudian dari Badan Pusat Statistik menggunakan tolak ukur Bank Dunia. Nah, terima kasih ya. Semoga dari penjelasan Bu Puji, terutama dari ini ya harus kalian hafalkan, yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Jadi ini harus dihafal bagaimana menghitung PNB ya, kemudian menghitung PNN ya, kemudian menghitung PN, menghitung PI dan menghitung DI. Nah, ini harus dihafal. Insya Allah ketika nanti kalian sudah menghafal ya, dihafalkan rumusnya, kemudian juga latihan menghitungnya ya, insya Allah nanti kalian akan bisa mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih, cukup sekian atas perhatiannya Bu Puji sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan yang kemarin ulangannya belum mendapatkan KKM bisa mengulang kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.